Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wal khassu yuqabilul am. Sekarang tadi bahas am, sekarang bahas khas. Jarang kitab-kitab menerangkan tarifnya khas karena tidak terlalu penting juga. Yang penting kita paham am. Yang bukan am berarti ya khas gitu aja. Gitu. Makanya kitab-kitab kebanyakan tidak menyebutkan tarifnya khas. Yang paling penting kita adalah mengetahui apa itu lafadz am dan apa saja yang bisa mentaksis am, gitu aja. Itu yang paling penting, karena itu kita baca cepat gitu aja. Wal khasu yuqabilul am. Khas kebalikan dari am. Fayuqalu fihi. Maka kita katakan dalam ta'rifnya tinggal kebalikannya tadi. Kalau am itu ma'amma syai'aini fasaidan min ghairi hasrin. Kalau khas tinggal dibalik, ma la yatanawalu syai'an fasaidan min ghairi hasrin, gitu aja. Jadi lafadz yang tidak mencakup dua perkara atau lebih tanpa menunjukkan keterbatasan. Itu. Jadi ada keterbatasan berarti, atau tidak mencakup semuanya. Jadi tidak mencakup semuanya berarti khas, atau mencakup semuanya cuma ada yang menunjukkan keterbatasan, kayak isim adat 1 juta. 1 juta kan mencakup semua afrodnya kan, semuanya satu persatunya afrod 1 juta orang misalnya. Ya maka semua orang ini kan masuk ke dalam kalimat 1 juta orang ini. Cuma kalimat 1 juta menunjukkan keterbatasan. Kalau nanti tambah jadi 2 juta, tidak masuk semuanya itu. Nah ini juga bukan am. Ima tidak mencakup semuanya, nggak mencakup semua afrod, atau mencakup semua, cuma ada dari lafadz yang menunjukkan keterbatasan. Ini juga bukan am, tapi dikatakan khos. Nahwu rajulun wa rajulaini wa salah satu rijalin. Rajulun nakirah, nakirah musbat. Ya satu laki-laki aja. Walaupun rajul ini dikatakan untuk Zaid bisa, untuk Amr bisa, untuk Bakar bisa, tapi nggak secara daf'a wahidah itu, tidak sumuli, tapi apa? Badali. Jadi kalau rajul karena ini satu mufrad, kalau yang dimaksud rajul ini Zaid, ya sudah Amr berarti tidak masuk. Kalau yang dimaksud Amr berarti Zaid tidak masuk, tidak bisa mencakup dua-duanya Zaid dan Amr sekaligus. Kenapa? Lafadznya mufrad, nakiro, bukan nafi. Itu. Warajulan ya 2 laki-laki aja. Enggak lebih. Salah satu dijalin 3 laki-laki, terbatas, lafadznya menunjukkan keterbatasan. Ini bukan am tapi khas. Nah, yang penting sekarang adalah takhsis. Wat takhsisu. Apa itu takhsis? Tamyizu ba'dil jumlah. Tamyiz ay ikhraj. Mengeluarkan sebagian jumlah atau sebagian afrod. Nah itu. Mengeluarkan sebagian afrod, itu taksis. Lafadz am kan menyeluruh, mencakup semua afrod. Nah, untuk mengeluarkan ketika ada sebagian makna yang dikeluarkan dari lafadz itu, dari dalalahnya lafadz itu, dari hukumnya maksudnya, dari hukumnya, maka inilah yang dikatakan taksis. Qatilul musyrikina misalnya, perangilah semua musyrikin, mencakup semua musyrikin. Tapi kemudian ditaksis misalnya illad dhimmiyin, kecuali orang-orang kafir dhimmi. Musyrikin mencakup dhimmi apa enggak aslinya? Secara lughat mencakup. Tapi ketika ditaksis illad dhimmiyin, dhimmi keluar dari hukumnya, bukan dari lafadznya. Nah, tetap dhimmi ya musyrik, bukan berarti kalau dhimmi enggak musyrik ya musyrik. Cuma keluar dari hukum qatilu. Itu. Jadi yang dikatakan taksis mengeluarkan sebagian jumlah, mengeluarkan sebagian afrod, bukan dari lafadz am, dari hukumnya am, bukan dari maknanya, bukan dari maknanya am, tapi dari hukumnya am. Kalau secara makna tetap dhimmi masuk kalimat masuk musyrik, masuk maknanya musyrik, dia kita katakan musyrik, cuma tidak masuk dalam hukumnya musyrik, tidak boleh diperangi. Contohnya, ka ikhrajil mu'ahadin min qaulihi ta'ala faqtulul musyrikin. Seperti mengeluarkan orang-orang kafir mu'ahad yang punya janji damai, apakah dia dhimmi atau mu'ahad atau musta'man, pokok punya perjanjian damai dengan muslimin, maka dikeluarkan dari hukum faqtulu. Yang diperintah untuk diperangi semua faqtulul musyrikin. Al musyrikin am. Kenapa? Karena dia jamak yang dimarifatkan dengan al, mencakup semuanya. Nah, kemudian dikeluarkan illal mu'ahadin, maka mu'ahad keluar dari apa? Mananya am apa dari hukumnya? Dari hukum. Jadi itu perlu kita paham bahwa taksis itu mengeluarkan dari hukumnya am, bukan dari maknanya am. Itu. Ini
definisi taksis yang disebutkan apa oleh Imam Haramain. Kalau Syekhul Islam Zakaria di Lubul Usul, takrifnya taksis itu apa? Ikhraju ba'di afrodil am min hukmil am. Itu ikhraju ba'di afrodil am min hukmil am. Nah, lebih jelas ya, karena biasa mutaakhirin. Mutaakhirin kan ya tetap punya mutaqaddimin berjasa. Namanya orang buat pertama kali kan lebih susah. Kalau yang datang belakangan kan tinggal ini ngelihat kekurangannya, diperbaiki kekurangannya. Jadi mesti lebih jelas. Ini Syekhul Islam tarifnya begitu. Ikhraju ba'di afrodil am min hukmil am. Mengeluarkan sebagian afrodnya am dari hukumnya am, bukan dari maknanya am tapi dari hukumnya am. Nah, contohnya tadi itu. Wahwa ay taksis. Itu. Yang qasim taksis maksudnya mukhassis. Mana ada kalimat mukhassis? Mafhum dari kalimat taksis karena ada penyebutan taksis. Sekarang huwa ini wahwa ay al mukhassis yang bisa mentaksis am. Itu bukan taksis terbagi menjadi muttasil munfasil, enggak. Mukhassis itu lafadz yang bisa mentaksis am itu terbagi ila muttasilin wa munfasilin. Ini terbagi menjadi dua secara umum. Mukhassis itu ada dua, ada mukhassis muttasil, ada mukhassis munfasil. Muttasil itu maksudnya apa? La yastaqilu binafsihi. Jadi muttasil itu la yastaqilu binafsihi, harus dihubungkan dengan am. Tanpa dihubungkan dengan am, tidak faham. Tanpa dihubungkan dengan am, tidak faham. Contohnya, ja'al qaumu illa zaidan. Ja'al qaumu illa zaidan. Al qaumu am, semua kaum. Illa zaidan mukhassis, kecuali Zaid tidak datang. Bukan berarti Zaid bukan kaum, tetap masuk pada maknanya am kan. Zaid tetap kaum, tapi dikeluarkan dari hukum ja'a. Ja'al qaumu illa zaidan. Nah, illa zaidan ini mukhassis muttasil. Kenapa muttasil? Tidak bisa mandiri. Lafadz illa zaidan tidak bakalan bisa difaham tanpa digandengkan dengan ja'al qaumu. Kalau saya tiba-tiba ngomong illa zaidan, kecuali Zaid, apa maksudnya kecuali Zaid ini? Diistisna dari apa dia? Dikecualikan dari apa? Tidak paham. Ini namanya mukhassis muttasil, la yastaqillu binafsihi. Itu la yastaqillu binafsihi, ya kayak apa? Istisna goya, nanti akan disebutkan syarat, sifat itu harus digandengkan dengan lafadz amnya, la yastaqillu binafsihi. Ada munfasil, kalau munfasil itu ma yastaqillu binafsihi, bisa istiqlal. Contohnya misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Wanita yang ditolak, wal mutallaqat am, jamak muannats salim, semua yang ditolak. Baik dia hamil atau tidak hamil. Kan begitu kan am? Yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru, iddahnya 3 kali masa suci. Al-mutallaqat am. Allah tidak mengatakan wal mutallaqatu ghairil hawamil, tidak bilang begitu. Semua wanita yang ditolak iddahnya 3 kali suci. Ini am. Ada yang khas mentaksis ini. Apa? Wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamlahun. Wa ulatul ahmal. Ulatul amal khusus yang hamil. Al-mutallaqat am. Nah, wanita yang hamil iddahnya ya sampai melahirkan lah. Wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamlahun. Ini bisa di surat yang lain. Nah, ini bisa kita paham ayat ini tanpa harus dihubungkan kepada wal mutallaqat. Ini namanya takhsis munfasil. Ma yastaqillu binafsi. Kita bisa memaham lafadz itu tanpa harus dihubungkan kepada am. Seandainya tidak ada dalil am, kita disuruh memahami wal mutallaqat itu tadi sudah bisa. Wa ulatul ahmali itu sudah bisa. Beda kalau tiba-tiba illa zaidan. Apa tiba-tiba illa zaidan ini? Tidak tahu. Atau tiba-tiba kita ngomong syarat inja'a. Apa maksudnya inja'a? Tidak jelas. Nah, wa huwa yang qasim ila muttasilin wa munfasil.
Udah, muttasil ma la yastaqil bi nafsi. Lah sekarang surah-surahnya mustaqil apa saja? Nah, ini akan diterangkan. Fal muttasilu al-istitsna'u. Wa sayati misalu, akan diterangkan secara khusus nanti istisna itu ditarifi dan diberikan contoh yang agak panjang. Termasuk istisna mukhassis muttasil adalah istisna karena tidak akan bisa difaham kalau tidak dihubungkan dengan mustasna minhu itu. Wasyartu termasuk yang mutasil syarat nahwu akrim bani tamimin in ja'uka. Muliakan bani tamim in ja'uka. Bani tamim am. Kenapa am ini? Sudah disebutkan tadi ya. Bani apa? Ma'rifat gara-gara idhofah jamak kan ini. Bani keturunan. Diidhofakan ke tamim. Ma'rifat gara-gara idhofah am. Itu muliakan semua Bani Tamim, berarti semua keturunannya Tamim. Baik datang atau enggak datang, ini aslinya am. Ditaksis in ja'uka, kalau mereka datang ayil ja'ina minhum, khusus yang datang saja. Enggak datang enggak usah. Yang datang muliakan, yang enggak datang enggak usah dimuliakan. Nah, ini taksis menggunakan syarat. Lah berarti yang enggak datang itu bukan Bani Tamim gitu dah. Tetap Bani Tamim, enggak dikeluarkan dari maknanya, dikeluarkan dari hukum. Apa hukumnya? Akrim. Tidak usah dimuliakan. Lu, apakah kita bukan Bani Tamim? Ente Bani Tamim, kok tidak dimuliakan? Ada koyitnya kok. In ja'uka. Ditaksis. Bani Tamim am ditaksis dengan in ja'uka. Wattaqid bis sifah. Mengkoyiti dengan sifat. Ini juga termasuk muttasil. Sifat di sini yang dimaksud bukan na'at, tapi lebih umum. Jadi kullu ma afada ma'nan fil mausuf. Yang dimaksud sifat di sini kullu ma afada ma'nan fil mausuf, apapun yang menunjukkan makna pada mausuf, menunjukkan qayyid pada mausuf, tidak khusus naat. Jadi sifat yang di sini tidak khusus naat yang seperti di nahwu itu tidak, tapi kullu ma afada ma'nan fil mausuf. Nahwu akrim bani tamimin al fuqaha, kebetulan ini naat. Muliakan Bani Tamim yang ahli fikih. Kalimat al fuqaha sifat ini muttasil. Tidak bisa kita memaham al-fuqaha tanpa dihubungkan pada kalam sebelumnya. Tiba-tiba ngomong al-fuqaha. Apa maksudnya al-fuqaha? Tiba-tiba ngomong al-fuqaha itu apa maksudnya? Nah, tapi kalau akrim Bani Tamim al-fuqaha. Muliakan semua Bani Tamim. Am. Yang faqih atau yang ghairul faqih. Tapi begitu dikasih al-fuqaha tertaksis hanya kepada yang faqih. Yang nggak faqih apakah bukan Bani Tamim? Bani Tamim. Secara makna masuk. Secara hukum tidak masuk. Tidak masuk ke hukum akrim gitu. Nah, sekarang akan menjelaskan istisna, dibedakan karena penjelasannya paling panjang dibanding yang lain. Jadi mukhassis muttasil diantaranya adalah istisna. Istisna itu apa sih? Wal istisna'u ikhraju ma laulahu. Laulal istisna itu ikhraju ma laulahu. Laulal istisna la dakhala, ay la dakhala ma tadi itu fil kalam. Mengeluarkan sesuatu yang jika seandainya istisna tidak ada, maka sesuatu itu akan masuk dalam kalam. Qomal qaumu, semua kaum datang. Kalau nggak ada istisna, Zaid masuk apa enggak? Masuk. Illa Zaidan, gara-gara illa Zaidan, Zaid keluar. Zaid kita keluarkan dari kalam. Qomal qaumu, semua datang kaum. Semua kaum datang. Illa Zaidan, Zaidan kita keluarkan dari kalam qomal qaumu. Kita keluarkan. Seandainya tidak ada illa ini, Zaid masuk ke situ apa enggak? Zaid masuk. Gara-gara illa dia tidak masuk ke kalam. Ke hukumnya kalam maksudnya. Wal istisna ikhraju ma laulahu la dakhala fil kalam. Nahwu ja'al qaumu illa Zaidan. Ini. Ja'al qaumu illa Zaidan. Karena itu kalau dari takrif ini berarti sesuatu yang memang tanpa diistisna udah nggak masuk, ya berarti walaupun kemudian ada istisna, qomal qaumu illa himaron misalnya, qomal qaumu illa himaron, himar masuk ke kaum apa enggak? Maknanya kaum ya orangnya, bukan himarnya. Nah, himar ini tanpa diistisna sudah nggak masuk. Kok dikasih illa himaron, dikatakan istisna apa enggak ini? Dikatakan istisna apa enggak? Sesuai tarif. Enggak istisna, tanpa istisna pun dia enggak masuk. Jadi istisna itu mengeluarkan sesuatu dengan adat istisna. Yang jika tidak dikeluarkan bakalan masuk.
Lah ini nggak usah dikeluarkan, nggak masuk kok. Nggak masuk sama sekali, nggak pernah masuk. Jadi nggak perlu dikeluarkan. Qomal qaumu illa himaron. Ja'al qaumu illa himaron. Nggak masuk, himar tanpa ilah udah nggak masuk. Dikasih ilah, ya mempertegas saja. Mempertegas, menghilangkan kesalah paham. Dikira kalau orang datang berarti kan naik himar zaman dulu, berarti dikira himarnya datang. Untuk menghilangkan itu, mempertegas bahwa himar itu tidak datang, ya udah dikeluarkan. Tapi sebenarnya nggak masuk istisna itu sudah. Itu istisna yang apa namanya itu? Mungkote ya. Mustasna tidak sejenis dengan mustasna minhu. Apakah itu termasuk istisna? Nanti kita bahas itu. Secara tarif masuk istisna pada istisna mungkote itu. Secara tarif. Enggak. Secara takrif. Ikhraju ma laulahu la dakhala fil kalam. La istisna mungkote ini mustasna tidak sejenis dengan mustasna minhu. Enggak usah dikeluarkan, udah enggak masuk. Sehingga secara takrif ini istisna mungkote tidak termasuk istisna. Tapi nanti akan kita bahas lebih lanjut. Wa inna ma yasihul istisna bisyarti. Jadi ada syarat-syarat. Istisna itu bisa sah, ada syaratnya, enggak ngawur. Pertama, bisyarti ayyabqa minal mustasna minhu syai'un. Harus menyisakan mustasna minhu. Jadi jangan dikeluarkan semua. Laka alayya asyrotun ila asyratan, tidak sah. Apanya enggak sah? Istisnanya. Kalam sebelumnya sah. Saya punya utang ke antum 1 juta kecuali 1 juta. Kalimat kecuali 1 jutanya tidak sah. Kalimat yang depan sah ikrarnya, jadi wajib dituntut, bisa kena tuntut untuk bayar utang 1 juta. Lu ilah 1 juta percuma. Istisnanya yang batil. Kalam yang depan tidak batil. Kenapa? Karena yang ngomong kan orang mukallaf kan, akil balik. Omongannya orang mukallaf itu sebisa mungkin memiliki makna. Jangan sampai dihilangkan maknanya sama sekali. Laqamal apa? Laka alayya asratun ila asratan. Ini kalam yang muskil. Kalam yang muskil. Saya punya utang 1 juta kurang 1 juta. Apa maksudnya? Orang waras ngomong kayak gitu ta? Tidak mungkin kan orang waras ngomong kayak gitu. Maka berarti karena tidak benar omongan ini harus dibatalkan. Dibatalkan bukan semuanya. Yang menyebabkan nggak benar aja yang dibatalkan, yang sisanya tetap. Kenapa? Ikmalul kalam aula min ihmalihi. Menggunakan kalam itu lebih baik daripada mengihmal. Karena yang ngomong orang mukallaf, orang berakal. Wa kalamul mukallafin yusonu anil ilgha. Omongannya orang mukallaf itu dijaga jangan sampai diilgha secara total gitu. Di kalamul mukallafin yusonu anil ilgha. Jangan sampai diilgha. Kalau perlu diilgha ya diilgha seperlunya saja, jangan total. Kayak laka alayya asratun ila asratan. Yang bikin muskil itu kalimat ila asratan. Ya udah yang diilgha ila asratannya. Laka alayya asratannya tetap sah itu. Sehingga dia dianggap ikrar punya utang 10. Nah, jadi syaratnya istisna itu bisyarti ayyabqa minal mustasna minhu syai'un. Jadi harus ada yang tersisa. Tersisa di sini walau qalilan, harus walaupun sedikit tidak apa-apa. Walaupun lebih banyak yang dikeluarkan. Misalkan laka alayya asratun illa tis'atan, tidak apa-apa. Illa wahidan, illa snatain, illa tis'atan, tidak apa-apa. Walaupun lebih banyak yang dikeluarkan tidak masalah. Gitu. Nahwu lahu alayya asratun illa tis'ah. Nah, ini laka lahu alayya asratun illa tis'ah. Boleh. Falau qala illa asyrah. Kalau laka alayya asratun ila asyrah, ya apa? Lam yasihha. Tidak sah. Yang enggak sah apanya? Istisnanya. Yang enggak sah istisnanya. Sehingga karena enggak sah istisnanya, watal zamhul asrah. Dia wajib bayar utang 10. Dia kan ikrar tadi, laka alayya asratun itu, lahu alayya asratun, ngaku kalau dia punya utang 10. Di istisna ila asrah, enggak sah istisnanya. Ikrar yang depan sah, sehingga dia wajib bayar apa? Wajib bayar 10. Ini secara lughah. Nanti secara uruf bisa beda. Jadi kalau antum nanti nemu keterangan di fikih yang beda dengan ini, yaitu berarti ngikuti uruf tanpa menafikan lughah. Misalnya dalam wasiat di kitab fikih diterangkan, kalau ada orang wasiat
Itu saya wasiat, misalnya kalau saya meninggal uang saya 1 juta berikan pada Zaid, kecuali 1 juta. Jadi kalau saya mati, saya wasiat dari harta peninggalan saya yang 1 juta berikan kepada Zaid, kecuali 1 juta. Ini sah, ini istisnanya sah di fikih, istisnanya sah. Jadi omongan saya wasiat uang 1 juta untuk Zaid kalau saya meninggal, ini sah, dianggap wasiat uang 1 juta. Illa 1 juta dianggap rujuk dari wasiat. Jadi istisnanya sah. Jadi kalau saya meninggal tidak ada, berarti Zaid tidak punya jatah. Kenapa dirujuk dengan illa 1 juta tadi itu rujuk? Lu kok sah, kok beda dengan yang di usul, beda dengan di lughah? Iya, karena memang ini kita bahas lughah. Secara lughah begini aturannya. Tapi di fikih itu beberapa mengabaikan lughah, ngikuti uruf. Tidak semua bab. Sebagian bab itu iktimatnya alal uruf, sebagian bab iktimatnya alal lughah. Itu kayak wasiat itu baliknya dominan ke uruf. Jadi wasiat itu lebih dominan balik ke uruf. Makanya kok beda dengan di usul? Tidak beda. Fuqaha tidak menafikan apa yang di usul. Cuman urusan wasiat itu mereka iktimatnya pada uruf. Mereka mengakui kalau secara lughah ini tidak benar. Kalau secara lughah tidak benar, tapi wasiat ini dibangun di atas uruf. Itu dibangun di atas, diarahkan kepada uruf. Nah, itu syaratnya istisna yang pertama. Jadi tidak boleh istighraq. Jadi harus menyisakan mustasna minhu walaupun sedikit. Syarat berikutnya, wa min syartihi ayyakuna muttasilan bil kalam. Jadi harus muttasil. Istisna kalau memang mau istisna ya harus gandeng dengan omongan sebelumnya. Terpisah sedikit untuk bernafas tidak ada masalah. Itu, tapi kalau terpisah 1 bulan baru istisna, ya tidak benar. Falau iqala ja'al fuqaha. Awalnya ngomong ja'al fuqaha, al fuqaha mencakup semua fakih. Summa qala ba'da yaumin, setelah sehari besok ngomong illa zaidan, lam yasih, tidak sah. Kenapa tidak muttasil? Wadah ini. Syarat berikutnya sudah bukan syarat ini, pembahasan putar istisna. Wa yajuzu taqdimul mustasna alal mustasna minhu. Boleh mendahulukan mustasna dari mustasna minhu. Nahwu maqama illa zaidan ahadun. Nah ini illa zaidan, ini mustasna, ahadun mustasna minhu, boleh. Maqama ahadun illa zaidan, boleh. Ini aturan yang semestinya. Di balik maqama illa zaidan ahadun juga boleh. Wa yajuzul istisna minal jinsi kama taqaddam. Mustasna sejenis dengan mustasna minhu. Boleh, memang itu aslinya istisna. Sebagaimana yang diterangkan tadi itu. Qaumal qaumu illa zaidan. Zaid mustasna, bagian dari kaum yang merupakan mustasna minhu, satu jenis, sama-sama manusia. Ini sah kama taqaddam. Wa min ghairihi, ma min ghairil jinsi. Ini yang disebut istisna munqati, ya. Istisna munqati. Kayak firman Allah, fasajadal malaikah illa iblis. Lah iblis kan bukan malaikat. Di istisna, ini namanya istisna munqati. Sahih apa enggak istisna munqati? Sahih. Nah, jadi wa yajuzul istisna, boleh. Wa yajuzul istisna minal jinsi kama taqaddam, mengistisna dari yang jenis yang sama. Mustasna dan mustasna minhu satu jenis boleh, tidak sejenis juga boleh. Wa min ghairihi nahwu ja'al qaumu illal hamira. Semua kaum datang kecuali himar-himarnya tidak datang. Lah himar ini tidak masuk ke dalam kaum, di istisna, tidak apa-apa, boleh. Itu boleh. Kemudian di sini ada 3 pembahasan. Itu. Nah, antum catat ini 3 pembahasan seputar istisna munqati ini. Apakah istisna munqati ini yadkhul fi ta'rifil istisna? Nah, jadi istisna munqati, hal yadkhul al istisna munqati fi ta'rifil istisna? Jawabannya apa tadi? Iya apa tidak? Tidak. Apa istisna itu? Ikhraju ma laulahu la dakhala fil kalam. Zaid seandainya enggak diikhraj dengan illa zaidan bakal masuk ke ja'al qaum. Nah, tapi kalau hamir apa masuk bagian dari kaum? Tanpa diistisna udah enggak masuk. Berarti masuk ke tarifnya istisna apa enggak? Tidak, ini satu. Jadi pertanyaan pertama, hal yadkhulul istisna al munqati fi ta'rifil istisna al mutaqaddim? Jawabannya la. Enggak masuk.
Itu pertama. Kedua, hal yahsulu bil istisna al munqati at-takhsis amla. Hal yahsulu bil istisna al munqati at-takhsis amla. Apakah istisna munqati itu bisa menghasilkan takhsis atau tidak? Khilaf. Al-mu'tamad yahsul. Al-mu'tamad yahsul. Jadi istisna munqati itu berfungsi takhsis apa enggak? Iya, berfungsi takhsis. Loh, kan memang enggak masuk. Aslinya kan memang enggak masuk kayak ini. Ja'al qaumu illal hamira. Kaum semuanya datang kecuali himar-himarnya. Takhsis itu kan mengeluarkan. Iya kan tadi? Ikhraju ba'di afrodil am min hukmil am. Itu kan takhsis tadi, ada ikhraj. Nah, al-hamir di sini masuk apa enggak? Kepada al-qaum. Enggak masuk. Kalau enggak masuk apa perlu dikeluarkan? Nah, makanya khilaf. Apakah istisna munqati ini menghasilkan takhsis atau enggak? Khilaf. Ada yang mengatakan enggak termasuk takhsis, enggak menghasilkan takhsis. Kenapa? Takhsis itu mengeluarkan sesuatu yang masuk. Ya, ini enggak masuk. Ngapain dikeluarkan? Nah, tapi ulama yang lain bahkan di Hasyiyah dikatakan yang mu'tamad itu masuk. Kenapa? Menghasilkan takhsis. Kenapa? Iya, karena secara uruf ketika ada orang ngomong ja'al qaumu, ya pasti nggak orangnya aja, pastinya datang itu membawa kendaraan. Kalau mau bikin acara misalnya gede-gedean, ngundang 5.000 orang, ya jangan nyiapkan tempat untuk orang, siapkan tempat parkir. Termasuk ikramud dhaif. Ngundang orang 5.000 tidak disiapkan tempat parkir di dalam kampung pelosok, jalannya nggak bisa dimasuki mobil. Padahal urufnya zaman sekarang orang datang ya bawa kendaraan, nggak ada yang jalan kaki, minimal bawa motor. Nah, jadi bikin acara gede tidak nyiapkan tempat parkir, ini tidak ikramud dhaif. Lu ikramud dhaif kan orangnya, yang dikatakan dhaif orangnya. Iya, namanya dhaif datang kan tidak orangnya dok. Sama kendaraannya mau ditaruh genteng apa gimana kan gitu. Nah, seperti itu. Jadi memang secara lafaz tidak masuk, himar itu tidak masuk ke dalam kaum, tapi secara uruf yang namanya orang datang itu yang bawa kendaraan. Makanya akan difaham ketika saya ngomong ja'al qaum, para tamu sudah datang, semua orang pasti paham para tamu datang berarti sama mobilnya, ya apa enggak? Sampai pasti memaham begitu. Ja'al qaumu, ya berarti orang dan kendaraannya datang. Nah, berarti masuk apa enggak? Masuk dalam pemahamannya sampai masuk. Karena itu dikeluarkan illal hamiro, kecuali himar-himarnya enggak. Orangnya tok yang datang, himarnya enggak datang, enggak ada yang bawa kendaraan. Jalan kaki semua. Nah, asalnya masuk kemudian dikeluarkan. Berarti menghasilkan takhsis apa enggak? Menghasilkan takhsis. Walaupun masuknya enggak secara lughah. Secara uruf itu. Khilaf, jadi apakah menghasilkan takhsis apa enggak khilaf. Ada yang mengatakan iya, ada yang mengatakan tidak. Itu. Yang mu'tamad di Hasyiyah dikatakan yang mu'tamad justru masuk. Itu. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga sebenarnya sama dengan yang kedua ini. Hal yujad fil istisna al munqati al ikhraj amlah. Dalam istisna munqati apakah terdapat ikhraj atau tidak? Iya, terdapat ikhraj. Dari huruf tadi. Secara lugha tidak ada. Secara lugha tidak ada, tapi secara huruf ada ikhraj. Ikhraj minal hukum. Mustasna mukhassis muttasil yang terakhir yang disebutkan musannaf sebenarnya banyak. Yang disebutkan musannaf di sini adalah wasyartu. Tadi kan mukhassis muttasil tadi dikatakan fal muttasil al istisna'u. Iya kan? Wasyartu wa takyid bisifah wal istisna. Istisna sudah dijelaskan. Sekarang musannaf akan menjelaskan syarah di sini. Wasyartu al-mukhassisu yajuzu ayyataqaddam alal masyrut. Syarat yang menjadi mukhassis itu boleh mendahului masyrut, tidak harus di belakang. Kalau secara nahwu ya memang harus di depan.
syarat itu kan memang harus di depan. Kalau ada syarat di belakang, berarti jawabnya mahdhuf, kan begitu kan? Kalau in kuntum tu'minun. Apa in kuntum tu'minun? Mana jawabnya? Dibuang. Kenapa? Sudah ditunjukkan oleh kalam sebelumnya. Akrim Zaidan in ja'a. Ini secara nahwu, akrim yang di depan itu bukan jawabnya in ja'a. Jawabnya mana? Dibuang, ditunjukkan oleh akrim. Jadi akrim Zaidan in ja'a aifa akrimhu. Jadi ada jawab yang dibuang. Kenapa? Jawab tidak boleh ada di belakang. Tidak boleh ada di depan. Syarat harus depan, urutannya itu syarat jawab. Tidak bisa dibalik secara nahwu. Nah, karena urutannya. Tapi kalau di usul ini tidak terlalu memperhatikan hal itu. Syarat di depan, di belakang ya tetap itu mukhassis. Itu. Wasyartu al-mukhassis yajuzu ayyataqaddam al-masyrut. Syarat yang mentakhsis hukumnya am itu boleh mendahului masyrut, ada di depan. Kalau secara nahwu justru harus di depan. Nahwu in ja'aka Banu Tamim fa akrimhum. Nah ini, in ja'a di depan. Jika datang kepada kamu Bani Tamim, maka muliakan mereka. Nah, takhsis ada di depan. Kalau contoh yang di depan tadi apa? Akrim Bani Tamim in ja'uka, ya kan? Nah, itu jadi syaratnya di belakang. Apa harus di belakang? Enggak, syarat boleh di depan mendahului masyrut. Ini apa? Mukhassis muttasil.